Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Satria Duta Nuga Sembiring dengan NIM 120210186 dari kelas RD, mata kuliah Mekanika Tanah 1. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai tugas pertama. Yang pertama yang akan saya jelaskan mengenai bagaimana proses pembentukan bumi dan patahan. Pembentukan bumi memiliki dua tenaga utama yang menjadi penggerak dan penyebab perubahan pada muka bumi. Proses pembentukan bumi oleh kedua tenaga ini dapat terjadi secara cepat atau terjadi dengan secara lama dan panjang. Kedua tenaga pembentuk muka bumi ini adalah tenaga eksogen dan tenaga endogen. Jadi dalam pembentukan bumi ini terdapat dua tenaga, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Dalam jangka waktu pembentukan bumi ini ada yang tergolong cepat, ada yang tergolong panjang dan lama. Yang dalam pembentukan bumi, yang pertama proses pembentukannya yaitu menggunakan tenaga endogen terlebih dahulu, yaitu pembentukan bumi yang paling awal. Selanjutnya dilanjut dengan tenaga eksogen, yaitu pembentukan bumi dengan tenaga eksogen mengubah bentuk bumi yang telah dibuat oleh tenaga endogen. Apa sih tenaga endogen itu? Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga ini tercipta akibat adanya tenaga di dalam bumi. Dalam proses pembentukan muka bumi, tenaga endogen dibagi 3 jenis, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Oke, yang pertama yang saya jelaskan melalui tenaga tektonisme adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tektonisme ini adalah gerakan yang berupa gerakan mendorong dan menarik secara vertikal maupun horizontal. Tektonisme terjadi akibat adanya tekanan dari panas yang ada di dalam inti bumi. Inti bumi adalah bagian terdalam dari bumi. Suhu panas yang ada di dalam inti bumi menciptakan tenaga yang mendorong atau menarik lapisan batuan yang ada di dalam bumi. Kemudian ada juga yang mengenai vulkanisme. Vulkanisme adalah gerakan magma yang ada di dalam bumi. Magma adalah cairan panas yang berasal dari inti bumi. Magma yang panas mendapatkan tekanan. Magma yang ditekan ini akan keluar mencari tempat dengan tekanan yang lebih rendah. Magma biasanya keluar melalui pipa alami yang ada di dalam bumi. Pipa tersebut bernama terusan ke punden. Magma yang keluar dari dalam perut bumi akan meletus dan menjadi lava. Kedalaman dari kantong magma yang menyimpan magma mempengaruhi kekuatan letusan dari gunung berapi. Jadi biasanya dalam pembentukan bumi akibat dari aktivitas letusan gunung berapi juga. Kemudian ada seisme. Seisme adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi akibat dari proses patahan atau lipatan. Pada gerakan ini menyebabkan timbulnya gelombang yang menyebabkan bumi bergetar. Selain akibat dari patahan dan lipatan, seisme juga dapat terjadi akibat pergerakan lempengan yang ada di bumi. Seisme adalah satu pembentukan muka bumi. Kemudian setelah ada tenaga endogen dalam pembentukan bumi, dilanjut dengan adanya tenaga eksogen. Apa sih tenaga eksogen itu? Jadi tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Tenaga eksogen adalah tenaga yang mengubah bentuk bumi yang telah dibuat oleh tenaga endogen. Tenaga eksogen memakai batuan angin, air, maupun gletser dalam proses pembentukannya. Tenaga eksogen yaitu air, angin, ataupun gletser akan mengikis permukaan bumi serta membawa materi yang lapuk, lalu menumpuknya sehingga membentuk permukaan yang baru. Pada proses pembentukan muka bumi melalui tenaga eksogen dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sedimentasi dan erosi. Apa sih sedimentasi itu? Sedimentasi adalah proses pembentukan muka bumi melalui pengendapan materi-materi sedimen.
Materi sedimen berasal dari pelapukan batuan, pelapukan sisa makhluk hidup, maupun pasir. Tenaga yang membawa materi sedimen ini adalah air, angin, maupun gletser. Sedimen adalah tenaga air terjadi di sungai dan laut. Kemudian ada yang namanya erosi. Erosi adalah proses pengikisan yang terjadi di permukaan bumi. Air, angin, maupun gletser memiliki kekuatan untuk mengikis permukaan bumi. Hasil pengikisan itulah yang menjadi materi sedimen. Erosi sendiri terbagi menjadi 4, yaitu ablasi, abrasi, eksarasi, dan deflasi. Sebelum kita lanjut ke soal kedua, saya ada contoh nih dalam pembentukan patahan, mengenai patahan. Jadi yang saya ketahui yaitu salah satunya di Indonesia ini terdapat patahan atau namanya sesar juga. Yang saya ketahui berada di Lembang, Kabupaten Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Nah, patahan Lembang ini sudah aktif sejak 1963 hingga sekarang. Jadi patahan ini mengalami pertemuan dengan sesar Cimandiri di Padalarang. Patahan ini sejauh 29 km, yaitu dari daerah Jatinangor hingga daerah Padalarang. Pergerakan sesar ini tidak selalu horizontal atau miring, ada juga pergerakan ke atas. Jadi proporsinya masing-masing 80% ke kiri dan 20% ke atas atau vertikal. Nah, gerakannya itu gerakan konvergen, yaitu gerakan lempeng-lempeng tektonik yang saling mendekat hingga menimbulkan tumbukan. Akibat dari tumbukan itu yang terdapat di sana tonjolan dari permukaan bumi yang dinamakan, kalau di sana itu namanya di Gunung Batu. Itu adalah tonjolan tertinggi akibat dari pergerakan lempengan tersebut. Dari patahan tersebut mungkin masuk ke dalam pembentukan secara tektonik atau juga secara seisme. Nah, mungkin itu salah satu contoh yang bisa saya jelaskan. Mungkin kita lanjut ke soal kedua. Apa sajakah jenis peta geologi dan kegunaannya pada bidang konstruksi? Oke, mungkin kita ketahui tentang peta geologi. Jadi peta geologi itu merupakan gambaran kecil dari permukaan bumi. Sedikit banyak dibandingkan dengan peta pada umumnya. Peta geologi itu merupakan gambaran mengenai informasi mengenai sebaran dan jenis serta sifat batuan, umur, struktur, tektonika, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sumber daya. Peta geologi ialah salah satu dari bentuk data dan informasi geologi dari suatu wilayah atau daerah dengan tingkat kualitas yang berdasarkan skala. Peta geologi biasanya ditampilkan berupa gambar dengan warna, simbol, dan beberapa corak atau gabungan dari ketiganya. Untuk menggambarkan kondisi geologi tersebut harus menggunakan beberapa aturan teknis seperti batas-batas satuan, batuan, ataupun struktur yang berupa garis dan juga penyebarannya. Harus mengikuti bentuk tubuh batuan beku. Untuk perbedaan jenis yang terdapat pada batuan diberikan tanda atau warna, sedangkan untuk batuan sedimen tergantung dari hasil jurus stay dan kemiringan. Di dalam peta geologi ini sangat mendetail mengenai informasi keadaan alamnya. Oke, dari jenis-jenis peta geologi itu terdapat jenis, yaitu yang pertama ada peta geologi permukaan atau surface geological maps. Peta geologi ini merupakan peta yang memberikan informasi-informasi geologi secara langsung terletak di bawah permukaan. Skala peta geologi permukaan bervariasi, yaitu antara 1:50.000 hingga lebih dari skala tersebut. Peta ini bermanfaat untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase,
pencairan sumber air, dan juga pembuatan jalan. Ini biasa peta yang digunakan dalam bidang teknik sipil. Kemudian ada singkatan dari peta singkapan, yaitu outcrop maps, merupakan peta yang umumnya berskala besar dan juga mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat. Peta ini memberikan informasi yang berasal dari pemboran serta sifat batuan dan kondisi strukturalnya. Peta singkapan berguna untuk menentukan lokasi ditemukannya batuan tertentu. Kemudian ada juga peta ikhtisar geologis, peta yang memberikan informasi langsung mengenai informasi-informasi yang tersingkap atau ekstrapolasi terhadap beberapa formasi yang masih tertutup dengan lapisan endapan halogen. Peta struktur, peta yang memiliki garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Kemudian ada juga peta isopek yang menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik sebuah informasi ataupun lapisan dengan ketebalan yang sama. Pada peta ini tidak ditemukan konfigurasi struktural. Kemudian ada juga peta fotogeologi, yaitu peta yang dibuat berdasarkan pada interpretasi dari foto udara. Peta ini harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Kemudian ada juga peta hidrogeologi, peta yang menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada daerah yang dipetakan. Peta ini dapat diketahui juga lapisan kedap air dan tidak kedap air. Jadi pada peta geologi ini sangat dibutuhkan dalam bidang teknik sipil, yaitu mengenai informasi-informasi keadaan lapangan yang akan kita tinjau. Kemudian dalam bidang konstruksi, kegunaan peta geologi juga adalah untuk mengetahui kawasan rawan bencana sebagai gambaran rencana pembangunan dan tata ruang, dan untuk mengetahui transportasi dan komunikasi. Dalam peta ini berguna juga mengenai kawasan, apakah itu merupakan daerah rawan bencana, kualitas airnya bagaimana, potensi air tanahnya bagaimana, kemudian mengenai transportasi dan komunikasi, jaringan-jaringan listrik, pipa, kabel telepon, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu bagaimanakah proses terbentuknya batuan. Terbentuknya batuan secara umum, siklus batuan berawal dari magma, yaitu batuan cair yang terbentuk jauh di bawah permukaan bumi. Seiring berjalannya waktu, magma mendingin dan membeku. Ini disebut sebagai proses kristalisasi. Proses kristalisasi magma dapat terjadi pada dua jenis situasi, di bawah permukaan bumi atau di atas permukaan bumi setelah letusan gunung berapi. Di proses berikutnya, batuan beku yang terpapar di permukaan bumi akan mengalami pelapukan. Dalam proses pelapukan, batuan beku secara perlahan hancur dan terurai karena pengaruh sehari-hari dan cuaca dari atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Jadi awal terbentuknya batuan itu berasal dari magma. Ada yang terbentuknya di dalam, ada juga bentuknya dari luar dalam masa pembekuannya. Kemudian lama-kelamaan batuan itu akan terkikis akibat dari cuaca sekitar. Jenis-jenis batuan. Jadi jenis batuan itu ada 3. Ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamor. Yang pertama akan saya jelaskan adalah batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk karena proses pembentukannya terjadi dari magma yang telah mengalami pendinginan atau pembekuan. Umumnya, batuan ini berada di dalam mantel atau kerak bumi. Hingga kini setidaknya sudah terdapat 700 jenis batuan beku yang teridentifikasi. Cara terbentuknya batuan beku setidaknya dibagi menjadi 3 macam, yaitu intrusif dan ekstrusif dan hypabisal.
Apa sih itu intrusif? Yaitu ada batuan beku. Jenis intrusif merupakan salah satu batuan beku yang dapat terjadi dalam proses pembentukannya terjadi di dalam maupun di bawah permukaan bumi. Batuan ini merupakan bentuk dari pembekuan magma kerak bumi sehingga memiliki bentuk dan tekstur yang kasar. Kemudian ekstrusif, yaitu jenis batuan beku ekstrusif yang terjadi di atas permukaan kerak bumi. Hal ini disebabkan karena adanya proses pencairan magma di dalam mantel ataupun kerak bumi. Proses pembentukan jenis batuan ini lebih cepat dibandingkan dengan batuan beku intrusif. Pasalnya proses pembekuan terjadi di atas permukaan bumi. Jadi untuk proses ekstrusif ini pembekuannya tergolong lebih cepat dibanding intrusif, karena intrusif kan proses pembukaannya berada di luar atau di dalam permukaan bumi. Kalau dari ekstrusif ini berada di luar permukaan bumi, jadi terdukung juga oleh proses sekitar juga dalam pembukuan tersebut. Kemudian kita lanjut, ada itu hipabisal. Jenis batuan hipabisal terbentuk dari adanya proses naik turunnya magma di dalam mantel atau kerak bumi. Batuan ini terbentuk di antara batuan vulkanik dan plutonik. Kemudian kita lanjut, ada dalam jenis batuan yaitu batuan sedimen. Batuan sedimen adalah jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembekuan pada suhu tekanan udara rendah. Batuan ini merupakan batuan yang sudah ada sebelumnya dan terkena berbagai jenis pelapukan. Hasil dari proses pelapukan dan erosi tersebut mengendap di dalam cekungan dan menjadi satu. Seiring berjalannya waktu membuat kumpulan tersebut menjadi sebuah batu yang baru. Contoh dari batuan sedimen yaitu batuan konglomerat. Kemudian ada batu pasir, ada batu serpih, batu gamping, batu breksi, dan batu stalaktit dan stalagmit. Kemudian ada juga batu lempung. Kemudian kita lanjut ke jenis batuan, yaitu ada batuan metamorf. Batuan metamorf adalah malihan, merupakan jenis batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku. Batuan ini merupakan hasil dari transformasi dari suatu tipe batuan yang sudah ada sebelumnya, atau biasa disebut dengan metamorfosis. Batuan metamorf merupakan batuan yang mengalami proses metamorfosis. Batuan metamorf juga memiliki berbagai macam jenis, yaitu batuan metamorf kontak, batuan metamorf dinamo, dan batuan metamorf kontak pneumatolistis. Untuk penjelasan batuan metamorf kontak merupakan jenis batuan yang mengalami proses metamorfisis akibat adanya suhu yang sangat tinggi. Suhu ini berasal dari aktivitas magma yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk maupun warna batuan. Contoh dari batuan metamorf kontak yaitu batu marmer, batolit, lakolit, dan batual seal. Kemudian ada juga dari batuan metamorf dinamo, yaitu batuan metamorf yang mengalami metamorfose sebagai akibat dari adanya tekanan yang tinggi dan berasal dari tenaga endogen dalam waktu yang lama, serta dihasilkan dalam proses pembentukan kulit bumi dan dipengaruhi tenaga endogen. Kemudian kita lanjut adalah batu metamorf kontak pneumatolistis. Batu metamorf kontak merupakan jenis batuan yang mengalami proses metamorfose sebagai akibat dari adanya pengaruh dari gas-gas yang ada pada magma. Hal ini menyebabkan perubahan komposisi kimiawi mineral dari batuan ini. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai mineral, jenis mineral pada batuan. Pada
Batuan mineral yang pertama kali terbentuk merupakan mineral-mineral yang bersifat basa, yang tersusun dari unsur-unsur magnesium, ferum, dan kalsium. Contohnya olivin dan pyroxen. Lalu selanjutnya terbentuk mineral-mineral bersifat intermediate seperti hornblenda atau biotit, dan yang terakhir adalah mineral-mineral bersifat asam yang mengandung banyak silika dan alumina seperti muskovit dan kuarsa. Sehingga pada batuan beku sangat jarang ditemukan mineral yang bersifat basa berasosiasi dengan mineral asam. Pada batuan sedimen mineral dapat dibentuk oleh presipitasi sebagai sedimentasi maupun ketika terjadi diagenesis. Mineralogi dari batuan sedimen klastik ditentukan oleh material yang dipasok dari daerah sumber, cara transportasi ke tempat pengendapan, dan stabilitas mineral tertentu. Stabilitas mineral pembentukan utama batuan itu ketahanan terhadap pelapukan dinyatakan oleh seri Goldich. Dalam seri ini kuarsa adalah yang paling stabil, diikuti oleh feldspar, mika, dan mineral kurang stabil lainnya yang hanya hadir ketika telah terjadi sedikit pelapukan. Pada batuan metamorfik, mineral yang terbentuk hanya ada suhu dan tekanan tinggi terkait dengan proses metamorfosis. Mineral ini yang dikenal sebagai mineral-mineral indeks, termasuk silimanit, kyanit, staurolit, andalusit, dan beberapa garnet. Kemudian kita lanjut ke soal keempat. Sebutkan proses pelapukan batuan dan jelaskan jenis tanah yang terbentuk. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai pelapukan terlebih dahulu. Di pelapukan itu merupakan proses batuan yang berubah menjadi tanah secara alamiah melalui proses kimia, fisika, atau biologi. Pelapukan yang terjadi secara alami ini terdiri atas berbagai macam jenis. Secara umum, jenis-jenis pelapukan ini terdiri dari 3 macam, yaitu pelapukan secara fisika, pelapukan secara kimia, dan biologi atau organik. Yang pertama kita akan bahas yaitu pelapukan secara fisika. Pelapukan fisika merupakan pelapukan yang sering disebut sebagai pelapukan mekanik. Pelapukan fisika adalah proses pelapukan dari batuan yang diakibatkan pengaruh faktor fisik pada batuan. Ada faktor utama yang paling berperan dalam pelapukan ini, dan paling dominan adalah suhu udara, tekanan, dan juga kristalisasi garam. Kemudian pada pelapukan kimia, yaitu merupakan proses pelapukan yang diakibatkan perubahan struktur kimiawi yang ada pada batuan melalui reaksi tertentu. Dalam pelapukan kimia ini, reaksi yang terjadi pada proses pelapukan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu solution, hidrolisis, dan oksidasi. Yang pertama itu ada hidrolisis, air hujan yang akan mengakibatkan naiknya tingkat keasaman di sekitar batuan. Ion H+ yang muncul akan memungkinkan terjadinya korosi pada batuan. Kemudian ada oksidasi yang terjadi pada batuan yang kaya mineral besi, akan memungkinkan ikatan mineral di permukaan batuan menjadi lemah dan pada akhirnya mengalami pelapukan. Kemudian yang ketiga ada proses pelarutan batuan kapur gamping akibat reaksinya terhadap air. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai pelapukan biologi ataupun pelapukan organik, yaitu merupakan jenis pelapukan batuan yang dilakukan oleh organisme melalui aktivitas di sekitar lingkungan batuan berada. Dengan kata lain, pelapukan biologi ini terjadi karena disebabkan oleh makhluk hidup. Pelapukan ini terjadi karena adanya peranan organisme tertentu.
Adapun organisme-organisme yang berperan dalam pelapukan ini antara lain berupa binatang, tumbuhan, jamur, bakteri, atau bahkan manusia. Proses pelapukan biologi atau organik ini melibatkan dua cara, yaitu cara biokimia dan cara mekanis. Kemudian kita lanjut mengenai titis tanah. Di proses pelapukan ini terjadi pada waktu yang lama, bahkan hingga ratusan tahun. Pelapukan batuan menjadi tanah juga dibantu oleh beberapa mikroorganisme. Perubahan suhu dan air. Jenis tanah dari suatu daerah dengan daerah lainnya berbeda tergantung dari komponen yang ada di daerah tersebut. Komponen yang ada di dalam tanah yang baik untuk tanaman adalah tanah yang mengandung mineral 50%, bahan organik 5%, dan air 25%. Pengaruh letak astronomi dan geografis di Indonesia sangat penting dalam membentuk berbagai macam tanah. Macam-macam tanah itu ada tanah entisol. Tanah entisol terbentuk dari pelapukan material letusan gunung berapi. Material tersebut seperti debu, pasir, lahar, dan lapilli yang akibat dari letusan gunung berapi. Kemudian kita lanjut ada tanah grumusol. Tanah grumusol terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik atau batuan putih. Kandungan organik di dalamnya rendah karena terbentuknya dari batuan kapur. Kemudian ada juga tanah kapur, sama seperti yang di atas itu. Tanah kapur itu berasal dari batuan kapur yang telah mengalami pelapukan. Kemudian ada juga tanah latosol. Jenis tanah latosol ini merupakan salah satu jenis tanah yang terdapat di Indonesia. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan sedimen dan metamorf. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.